Saudara, kabar selanjutnya akan datang dari Ijong yang sudah mendapatkan tuntutannya. Kurang lebih selama 1 tahun penjara dan ini saja sudah membuat Ijong sangat shock dan ingin mengajukan pembelaan melalui kuasa hukumnya. Dan seperti ini kita lihat ya bahwa selama persidangan berlangsung itu memang tidak ada pihak keluarga yang hadir menemani Ijong. Apa alasannya? Berikut jawabannya. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jonathan Nafrizi atau Simanjuntak alias Ijong, anak dari almarhum Herbert Simanjuntak dengan pidana penjara selama 1 tahun. Dikurangi lamanya terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 2 bulan mendekam di dalam tahanan, gara-gara kasus dugaan ikut menjadi pemasok vape berisi obat keras, Jonathan Fritzi akhirnya dituntut jaksa dengan sanksi penjara selama 1 tahun. Ya, dalam persidangan yang digelar kemarin di Pengadilan Negeri Tangerang, Banten, artis dengan sapaan akrab Ijong ini kembali duduk di kursi pesakitan dengan status sebagai terdakwa. Pihak jaksa penuntut umum menilai bahwa Ijong terbukti bersalah. Namun, meskipun demikian, pihak kuasa hukum Ijong masih ingin mengupayakan keringanan hukuman lewat pledoi atau nokta pembelaan yang akan disampaikan pada sidang berikutnya. Kami akan mengajukan nota pembelaan baik dari penasihat hukum maupun terdakwa secara pribadi. Untuk itu mohon waktu 1 minggu lagi. Ya. Itu ya, menurut umum untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa dan penasihat hukum menyampaikan pledoi untuk nota pembelaan. Saudara akan disidangkan kembali nanti pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2025. Kami perintahkan pada saudara terdakwa untuk kembali ke tahanan. Sebelum penundaan, ini sampaikan menurut umum. Terdakwa, penasihat hukum, itu dengan demikian akan sidangnya telah selesai dan sidang ditutup. Kalau dari kami tim penasihat hukum sih, kami ada mendengar beberapa yang memang seperti itu faktanya, cuman juga ada beberapa yang menurut kami nanti dalam nota pembelaan atau pledoi kami akan kami ungkapkan secara detail begitu. Namun ya 1 tahun itu nanti kita lihatlah bagaimana putusannya begitu. Seperti disambar petir, Ijong sendiri memang terlihat cukup syok dengan adanya tuntutan 1 tahun penjara yang dialamatkan oleh jaksa penuntut umum kepada dirinya. Bagaimana tidak? Sebagai aktor, Ijong mungkin sudah berkali-kali memerankan adegan orang di sidang di pengadilan. Tapi kini sebagai terdakwa di dunia nyata, tentu saja situasinya berbeda. Seperti apa mungkin Bang Ijong? Lamanya si Ijong ini dituntut 1 tahun, itu kalau dari si Ijong sendiri kami belum tahu, tapi kita lihat sama-sama tadi gesturnya lumayan shock. Kami juga sebagai penasihat hukum juga ekspektasinya nggak selama ini begitu, karena ya itu tadi pengetahuan itu. Jadi mudah-mudahan nanti kami serahkan semua ke majelis hakim yang akan memutus. Untungnya bagi Ijong, di saat-saat seperti ini, ada orang-orang terdekat yang selalu setia untuk memberikan dukungannya. Salah satunya adalah dukungan dari pihak keluarga. Ya, meskipun pihak keluarga Ijong tidak selalu terlihat dalam ruang persidangan untuk memberikan dukungannya secara langsung, namun diakui tim kuasa hukum ada komunikasi yang terus dibangun. Kabarnya, Ijong sendirilah yang meminta keluarga untuk tidak menampakkan batang hidungnya di pengadilan, entah karena takut jadi sorotan kamera ataupun karena alasan lainnya. Jadi gini, terkait dengan keluarga terlihat bahwa si Ijong ini tidak didampingi secara fisik, itu memang si Ijong nggak ada permintaan khusus. Sama-sama kita tahu menunggu sidang, kemudian ada kesibukan yang lain. Ijong nggak maulah orang lain itu, apalagi keluarganya, merasakan efek daripada proses hukum yang dia jalani begitu. Cuma di balik itu yang saya rasa penting, ini kita dengan keluarga intens komunikasi. Sementara sang kekasih, Ririn Dwi Ariyanti, diketahui terus memberikan dukungannya dengan mengantarkan pakaian dan makanan kepada Ijong di balik jeruji besi. Juga tentu saja dengan doa yang secara terus-menerus dipanjatkan. Ijong sama Ririn itu sepengetahuan kami, dan kami juga berhubungan dengan Ririn juga, Ririn itu menaruh perhatian khusus terkait perkara Ijong ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Ririn juga ketika ada hal-hal atau pekerjaan yang tidak harus didatangin begitu, tidak se-urgent itu, dia sempat bilang dia mau datang. Cuman dari Ijong udah nggak usah gitu. Tapi di balik itu support Pak, Ririnnya support ya. Berapa kali Bang sempat pengen hadir Bang? Berkali-kali ya.
tapi support kok. Ya. Menjenguk ke tahanan, sempat menjenguk, yang seperti yang saya bilang waktu itu, memberikan pakaian dan makanan dari Ririn, sempat menjenguk. Cuman untuk hadir ke persidangan, mengingat Ririn juga mempunyai pekerjaan dan seperti yang disampaikan untuk menunggu sidang juga waktunya tidak pasti, ya dari Ijongnya sendiri ya mementingkan kenyamanan untuk bagi Ririn dan keluarga supaya nggak usah repot-repot ke sini gitu.